Langsung kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Husiners, selamat siang menjelang sore. Jumpa lagi dalam acara Talk Show interaktif kita pada hari ini live langsung dari lobi Geraha Eksekutif lantai 1. Luar biasa sekali. Diucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Husiners yang baru saja bergabung di live Instagram kita. Karena pada siang hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik sekali, khususnya bagi orang tua yang sudah mempunyai anak. Yakni tema kita pada hari ini akan membicarakan tentang seputar pneumonia pada anak. Apa sih sebenarnya pneumonia itu? Bagaimana tanda dan gejalanya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua apabila anak kita terdapat gejala tanda dan gejala nantinya? Oleh karena itu, pada siang hari ini kita sudah bergabung bersama narasumber kita, tentunya salah satu SDM unggul RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Langsung saja kita sapa Dr. Azwar Aruf, spesialis anak, konsultan MSC. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat siang dokter. Ya, siang. Apa kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung hari ini menjadi narasumber kita ya dokter ya. Ya. Boleh disapa dulu dong Husiners di rumah. Ya. Halo Husiners. Halo Husina. Oke. Baik nih dokter, kan kita hari ini berbicara tentang pneumonia anak. Oh ya, diingatkan kembali nih Husiners, bagi yang ingin bertanya boleh langsung ya nanti di kolom chat. Ya, nanti boleh bertanya, tanyakan aja langsung karena kita sudah kedatangan narasumber yang sudah sangat expert pada bidangnya ya. Jadi kapan lagi kita silakan bertanya, nanti akan kita baca dan kita bahas bersama narasumber kita. Okay. Baik, kita kembali ke tema kita pada hari ini nih dokter, tentang pneumonia pada anak ya dokter ya. Kebetulan ini kan sesuai dengan subspesialis dokter ya dok di bagian respirologi. Respirologi. Baik. Ini mungkin Husiners ada yang sudah tahu sedikit tentang pneumonia. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih, sebenarnya pneumonia itu apa sih dok? Oke, ya. Terima kasih Mbak ya. Jadi kita hari ini bicara tentang seputar pneumonia ya. Jadi kalau seputar tuh hal-hal yang mempengaruhi semuanya lah ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Jadi pneumonia itu saya pakai bahasa awam kan karena kita audiensnya awam. Pneumonia itu adalah radang paru-paru ya. Radang paru-paru penyebabnya untuk Indonesia paling sering adalah bakteri. Tapi bisa nggak virus menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru? Bisa. Ya, jadi bisa bakteri, bisa virus, bahkan bisa infeksi jamur pun bisa. Ya. Jadi radang pada jaringan paru-paru itu bahasa gampangnya. Ya, jadi pneumonia mungkin, pneumonia apa tuh? Orang awam kita sebut adalah radang pada paru-paru. Ya. Baik, jadi intinya itu adalah radang ya dokter. Iya, kurang lebih bahasa awamnya itu adalah radang pada paru-paru atau saluran pernapasan misalnya dokter. Iya, terutama jaringan paru-parunya. Oke, baik. Nah itu tadi dokter sebutkan bahwa penyebabnya itu ada yang dari infeksi virus dan infeksi bakteri juga bisa. Betul. Ya dokter ya. Kira-kira dari kedua itu bisa dijelaskan nih masing-masing, dari virus bagaimana, dari bakteri yang bagaimana sih dokter? Oke, kalau kita secara awam untuk membedakan radang paru-paru ini karena bakteri apa virus sangat sulit sekali. Tapi secara statistik, kalau bahasa kedokterannya epidemiologi, penyebab pneumonia paling banyak di negara berkembang, Indonesia kan negara berkembang nih. Betul. Ya, adalah infeksi bakteri. Kalau di negara maju itu paling banyak justru terbalik, infeksi virus. Ya, jadi kita di negara berkembang paling banyak penyebabnya adalah bakteri. Kalau pengen tahu nama bakterinya, yang paling sering adalah Streptococcus pneumonia. Ya. Yang kedua, Haemophilus influenza yang tipe B. Nah itu penyebabnya bakteri. Kalau gejalanya lebih kurang untuk membedakan bakteri dan virus sangat sulit sekali. Ya, gejalanya macam-macam. Yang paling sering pada anak-anak, satu usianya di bawah 5 tahun yang paling sering kena. Ya. Gejala yang paling sering, kalau yang berat dia bisa sesak. Kemudian batuk. Namanya infeksi bisa ada demam. Ya, jadi gejala yang secara umum orang bisa kenali adalah sesak, batuk, demam. Kalau orang tua lihat fisiknya, nafasnya jadi kelihatan lebih cepat dari biasanya, gitu ya. Gitu ya, Ya, ya. kalau yang berat
itu ada tarikan dinding dada. Jadi di antara dada sama perut itu waktu kita ngambil nafas seperti ada yang tertarik ke dalam. Ya, itu yang tanda yang orang awam dapat kenali di rumah gitu ya. Itu yang secara umum pneumonia baik bakteri maupun virus ya. Baik. Oke, jadi itu tadi tanda dan gejala kurang lebih sudah dijelaskan sama dokter ya dokter. Nah, pada saat kapan nih dokter kira-kira sebagai orang tua nih mungkin akan mendapati anaknya oh ternyata kayak gini nih, ada yang seperti yang disebutkan sama dokter tadi. Itu bagaimana nih kira-kira nih dokter? Ya. Nomor satu paling penting tadi kenali gejala. Ya. Kalau mau belajar lagi, yang tidak sulit untuk dikerjakan adalah orang tua bisa menghitung nafasnya. Satu, dua, satu kali naik, turun itu satu kali hitungannya. Nah, dihitung dalam waktu 1 menit, ya. Tapi kita menghitungnya harus pada saat anak tenang. Misal pada saat tidur. Kalau saat habis makan minum, pasti nafasnya akan lebih cepat dari biasanya. Nah, ini sering kita sosialisasikan. Aduh sulit dong kami mau menghitung nafas. Sebenarnya mudah. Karena orang tua tinggal lihat 1 menit, dia hitung nafasnya, naik turunnya itu. Kalau dia usianya 0 sampai 2 bulan, yang disebut nafas cepat adalah lebih dari 60 kali per menit. Normalnya dok? Normalnya di bawah 60 kali. Ya? Kalau antara 2 bulan sampai 1 tahun, lebih dari 50 kali per menit. 1 tahun sampai 5 tahun yang disebut cepat kalau lebih dari 40 kali per menit. Nah, kalau itu sulit, orang tua bisa hanya membandingkan dari biasanya. Nah, kok nafasnya agak lebih cepat ya dok dari biasanya. Nah, ini sudah tanda-tanda pneumonia. Ya. Kapan dia perlu dibawa berobat? Kalau sudah ada tanda-tanda sesak. Tanda-tanda sesak, yang pertama, yang paling cepat tentu frekuensi nafasnya akan cepat. Semakin cepat ya dok? Kenapa cepat? Karena dia butuh memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya. Jadi kalau napas sudah cepat, itu sebenarnya sudah waktu orang tua untuk segera membawa berobat ke pusat kesehatan yang terdekat. Oke, baik. Itu biasanya nih dok, tata laksana pertama untuk pneumonia anak ini nih dokter? Ya, karena kita ngomong sama husiners nih ya, bukan ngomongin dengan petugas kesehatan, tentu adalah tata laksana di rumah. Tata laksana di rumah, satu tadi kenali tanda dan gejala. Yang kedua, tentu jaga saluran nafasnya, posisikan anaknya ya. Terus jangan berikan makan atau minum pada waktu anak terlihat sesak, karena nanti dia resikonya salah satunya tersedak ya. Berikan nutrisi, tetap diberikan nutrisi. Nah, kalau tata laksana di tingkat rumah sakit atau di tenaga kesehatan, tentu nomor satu adalah pemberian antibiotik. Kenapa antibiotik? Karena tadi penyebab paling banyak adalah infeksi bakteri secara umum gitu ya. Kapan dikasih oksigen? Nanti kalau sudah dilihat, oh ini kecukupan oksigennya kurang, maka dia perlu ditambahkan dengan terapi oksigen. Kalau untuk kita bicara di tingkat pelayanan kesehatan rumah sakit ya. Kalau di awam itu dulu, jadi kenali tanda, posisikan anak supaya nafasnya lebih enak, lebih terbuka ya. Terus hati-hati dalam memberikan makan dan minum kalau anak sedang batuk atau terlihat sesak ya. Oke. Untuk kelompok umur yang riskan nih dokter, kira-kira dari umur berapa nih dokter untuk anak-anak itu sendiri? Pneumonia paling banyak itu terkena pada usia di bawah 5 tahun. Ya, terutama di bawah 1 tahun. Jadi umur-umur itu adalah umur-umur rentan seorang anak terkena pneumonia. Oke. Kira-kira kapan nih dokter? Apakah mungkin karena imunitas tubuhnya? Ya, salah satunya adalah imunitas tubuhnya ya. Yang kedua adalah imunisasi sangat berpengaruh pada kejadian pneumonia ya. Di usia itu ada beberapa imunisasi yang sangat penting untuk mencegah pneumonia ya. Mulai dari dulu orang nyebutnya DPT combo, sekarang pentabio ya. Pentabio ada 5 itu, difteri, DPT kalau orang awam nyebutnya, D-nya itu difteri, pertussis, tetanus,
Hemophilus influenza tipe B sama hepatitis B. Nah, Hemophilus influenza tipe B ini salah satu untuk mencegah pneumonia. Oke, ya. Terus imunisasi apa lagi, Dok? Sekarang alhamdulillah sudah ada yang namanya imunisasi PCV, Pneumococcus conjugate vaccine. Dulu ini nggak masuk dalam program pemerintah, ya. Jadi imunisasinya tambahan di luar dari program pemerintah. Sekarang sejak Oktober atau November kemarin itu sudah jadi masuk program. PCV itu untuk mencegah infeksi Streptococcus pneumoniae yang penyebab paling banyak. Dari Gitu, tadi ya, ya. dokter ya. Nah, jangan lupa juga vaksin campak seolah-olah tidak berhubungan tuh. Kan campak kan sakit campak dong. Nah, imunisasi atau vaksin campak sangat penting juga untuk mencegah pneumonia karena komplikasi dari campak yang berat salah satunya adalah pneumonia juga gitu ya. Jadi mungkin pesan untuk para pusiners ya, imunisasi ini sangat penting untuk mencegah kejadian pneumonia. Terus pencegahan yang lain apa? Dari 0 bulan sampai 6 bulan berikan ASI eksklusif. Oke. Ya. Salah satu yang bisa dikerjakan di rumah adalah itu ya. Tentu untuk kesehatan udara dan lingkungan ya asap rokok Nah, tidak itu boleh. ya, dokter ya, agak sulit ya sepertinya. Iya. Ya. Para bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ya. Bisa dipesan langsung ya, dokter. Gimana nih pesannya buat bapak-bapak? Iya, itu salah satunya adalah asap rokok. Iya. Ya. Kira-kira gimana nih dokter kalau misalnya memang mungkin ya namanya rutin kegiatan rutin bapak-bapak di rumah ya mungkin untuk mencegah terjadinya atau anaknya itu terpapar asap rokok ini mengakibatkan pneumonia ini kira-kira apa yang harus bapak-bapak lakukan? Sedangkan memberhentikan rokok sepertinya agak sulit kali mungkin ya kali bapak-bapak. Kalau yang berhenti merokok ya alhamdulillah ya dokter ya. Nah yang sulitnya gimana nih dokter kira-kira bagusnya? Nah, yang sulit ini caranya ya harus berhenti, nggak ada pilihan. Iya ya. betul. Dia sayang anaknya apa sayang rokoknya gitu. Nah, tuh Ya. dengerin. Kan bapak-bapak sering begini tuh. Bapak-bapak Nggak seringnya ada gini. pilihan, ya? Dok, saya nggak merokok di dalam. Iya. Ya, tapi senyawa-senyawa yang terkandung di dalam rokok itu lengket di badan, di nafasnya orang tuanya nanti ketemu anaknya, kemudian dia bicara gitu ya. Dan hati-hati, perokok pasif itu Lebih berbahaya. lebih itu. berbahaya juga. Tapi bukan berarti kalau gitu perokok Nggak aktif apa-apa. aja enggak ya. Jadi nggak ada pilihan. Kita harus paksakan tidak ada pilihan bahwa bapak-bapak tidak boleh merokok. Oke, Ya. jadi bapak-bapak nggak ada pilihan Iya, ya. nggak ada Sudah pilihan. dibilang sama Betul. dokternya ya, nggak ada pilihan sayang anak atau sayang rokok. Betul. Itu ya, Ya, dokter pasti ya. sayang anak lah ya. Sayang anak dong, makanya dari sekarang mungkin bisa Ya. Mulai dipikirkan, dipikirkan ya karena itu tadi ya dokter pneumonia itu merupakan salah satu penyakit mungkin bisa dikatakan mematikan atau bagaimana dok? Ya, pneumonia sampai saat ini gantian saja dengan diare, dia merupakan salah satu penyebab kematian yang paling sering pada anak-anak di Indonesia ya. Jadi pneumonia nomor 1, kadang-kadang dia yang nomor 2 terbanyak. Jadi artinya ini sesuatu yang Harus dipikirkan. harus dok. dipikirkan dan berat gitu ya. Betul. Bahwa ini menyebabkan angka kematian yang tinggi. Gitu. Oke. Oke, ini kita sudah masuk pertanyaan nih dokter. Ada 2 Oke. pertanyaan ya. Saya bacakan Boleh, dok. boleh. Dari Mbak Haura _10. Dok, bagaimana cara menghitung pernapasan pada anak? Oke. Mungkin dijawab dulu nih dokter, nanti ada pertanyaan yang kedua, silakan dokter. Oke, ya tadi sudah saya terangkan sebenarnya. Untuk awam, kalau kesulitan menghitung nafas, maka nomor 1 bisa membandingkan ini nafasnya kok lebih cepat dari biasanya. Oke. Biasanya dia tidur nafasnya tenang, tapi kok sekarang Ngos-ngosan ya. ngos-ngosan. Agak sulit ya, dokter. Betul, ya. Yang kedua, kalau orang tuanya mampu dan bisa, dia boleh menghitung menggunakan detik jam itu dalam waktu 1 menit. Dihitung full, dilihat 1 kali, 2 kali. Nah, itu dihitung dalam waktu 1 menit. Oke. Tadi kalau dia kurang dari 2 bulan, yang disebut nafas cepat, kalau lebih dari 60 kali per menit. 60 tarikan nafas naik Betul, turun tadi jadi ya dok. 1, 2, 3, dalam waktu 1 menit, 65 kali dok. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah ada Tanda-tanda
peningkatan dari frekuensi nafas. Lah kenapa meningkat? Kita curiga salah satunya adalah pneumonia. Nah kalau di atas 2 bulan sampai 1 tahun, sama menghitungnya, tapi nilainya jadi lebih sedikit. Yang disebut nafas cepat kalau lebih dari 50 kali. Nah, jadi gampang ya itu. 60, 50. Tadi 0 sampai 2 bulan, di atas 2 bulan sampai 1 tahun. 1 tahun sampai 5 tahun, yang disebut nafas cepat kalau dihitung dalam 1 menit, lebih dari 40 kali per menit. Nah, jadi gampang ingatnya adalah 60, 50, 40. 0 sampai 2 bulan, boleh dicatat sebenarnya. Iya, catat aja nih. 2 bulan Penting ya, sampai Pak 1 Hasan. tahun, 1 tahun sampai 5 tahun. Itu yang paling gampang dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau lupa, paling tidak bisa tahu bahwa nafasnya kok lebih cepat dari biasanya. Kalau sudah ada itu berarti segera bawa periksa. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Haura tadi. Ya, Mbak Haura. Oke, begitu ya Mbak Haura ya, kurang lebih sudah dijelaskan sama dokter sangat jelas sekali. Ini ada pertanyaan kedua ya dokter dari Arik AA. Dokter, anak saya batuk berulang, sudah makan obat tapi masih, sudah di ronsen bagus. Itu bagaimana pengobatannya? Ya. Ya, kebetulan pneumonia ada gejala batuk. Jadi mungkin karena itu ada yang bertanya soal batuk. Batuk ya. Ya. Batuk berulang itu banyak penyebabnya. Ya. Paling sering, jadi kalau kita ngomong paling sering adalah kalau dia berulang berarti ada sembuhnya kan? Betul. Dia ada batuk, sembuh, Ulang lagi. batuk lagi, sembuh, batuk lagi. Nah, ini paling sering satu kemungkinannya adalah alergi. Alergi, kenapa alergi dok? Karena dia ada pencetus. Pencetus batuk sembuh. Karena Pencetusnya berulang tadi, ada dok. berulang. Kita ngomongin kemungkinan ya. Alergi itu yang paling sering apa dok? Asma, salah satunya. Ya, jadi asma kak, loh dok, asma itu kan bengek gitu. Jadi orang asma tidak selalu ada bengek. Batuk yang cenderung berulang itu kita sudah curiga adalah salah satu kemungkinan asma pada anak. Ya, tapi tetap perlu dibawa berobat untuk diperiksakan kemungkinan yang lain. Ya, Tetap gitu. harus dibawa ke fasilitas Betul, kesehatan dokter yang untuk sudah dipastikan, betul ya. sekali. Oke, jadi bukan nggak bisa diraba-raba Betul, ya dok, namanya ya. penyakit ya, Iya. nggak bisa didiagnosa secara ini aja ya, Ya, pemeriksaan. satu lagi yang batuk, tapi bukan berulang, batuk dalam jangka waktu lama, tuberkulosis atau TB. Ya. Batuk yang lama juga, orang zaman dulu nyebutnya batuk 100 hari, 100 hari, ya, ada tuh pertusis. Nah, tapi kalau pertusis dia berlangsung terus-menerus. Begitu juga dengan tuberkulosis. Nah, kalau cenderung berulang, itu kemungkinan terbesar adalah alergi, terutama asma. Ya, jadi nanti kalau ada kebingungan, silahkan diperiksakan ke tenaga kesehatan terdekat dulu. Ya. Oke, betul Ya. sekali. Nih dokter, ada lagi pertanyaan, lanjut ya dokter ya. Nah, dari Mbak Wanda 90. Dokter, antibiotik apa yang digunakan untuk mengatasi pneumonia pada anak nih dokter? Antibiotik. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin antibiotik, tentu ini bukan di ranah orang tua yang memberikannya. Jadi, karena yang harus memastikan adalah tenaga kesehatan, dalam hal ini bisa dokter umum di puskesmas, dokter umum di praktek pribadi, atau dokter spesialis anak di rumah sakit. Jadi antibiotiknya, tapi saya kasih informasi saja, nanti dokter akan memilih antibiotik dengan penyebab yang paling sering, ya bakteri gram positif. Ya, jadi saya tidak akan menyebutkan namanya karena nanti membuat bingung justru. Tapi intinya pengobatan pneumonia, lini pertamanya adalah segera pemberian antibiotik. Gitu ya. Cuma hati-hati kepada para fusiners, pemberian antibiotik yang tidak tepat justru nanti akan membuat bakteri-bakterinya itu menjadi kebal obat atau resisten. Sehingga hati-hati, kata dokter Aroh, bakteri, kasih aja antibiotik. Jadi tidak segampang itu. Tidak ya. seperti itu ya dokter Nanti ya. untuk pemilihan antibiotik saya rasa itu bukan di ranah
teman-teman Husiners di awam lagi, tapi di bidang tenaga kesehatan, ya. Sekali. Jadi tetap kembali ke tenaga kesehatan Iya, terdekat. betul, Nah, ya. oke. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman Husiners di rumah secara umum adalah tadi Mengetahui tanda Ya. gejalanya. mengetahui tanda dan gejala, memberikan asupan nutrisi yang baik, memberikan posisi yang baik agar napasnya bagus, gitu ya. Hati-hati dalam memberikan minum pada waktu sesak. Nah, itu. Jadi, kalau ada tanda-tanda gawat darurat, Segera. bisa dikenali dan segera dibawa berobat. Baik, oke Mbak Wanda ya, kurang lebih seperti itu ya. Semoga terjawab ya dokter Iya. ya. Lanjut ya dokter, ada pertanyaan banyak nih listenersnya sepertinya mama-mama dan bapak-bapak gabung Iya. semua nih hari ini. Karena kan tema kita hari ini tentang pneumonia pada Betul. anak. Biasanya kan memang anak-anak ini batuk, pilek, demam, Iya. batuk, pilek, demam. Jadi banyak sekali yang bertanya. Oke lanjut nih dokter dari Mbak Rati 21. Dokter apa beda pneumonia dengan paru-paru basah? Oke. Oke. Dulu kita sering nyebutnya paru-paru basah. Saya juga kurang tahu maksud dari arti paru-paru basah itu, mungkin karena terdengarnya seperti banyak lendir gitu itu ya, kan. iya. Grok-grok itu, sehingga orang gampangnya dulu juga mungkin tenaga kesehatan juga nyebutnya paru-paru basah lah gitu ya. Jadi mungkin di sini maksudnya paru-paru basah adalah ada banyak lendir pada paru-paru. Jadi penyebab banyaknya lendir pada paru-paru salah satunya adalah pneumonia. Yang lain bisa nggak dok? Bisa. TBC juga bisa. Ya. Penyebab yang lain bisa nggak dok? Misal adanya cairan pada paru-paru karena fungsi jantungnya yang terganggu juga bisa. Tapi dulu memang relatif orang bilang paru-paru basah adalah infeksi pada paru-paru, gitu aja gampang ya. Jadi paru-paru. Nah, infeksinya karena apa? Macam-macam. Tadi ya dok. Ya. Oke, penyebabnya Ya. macam-macam. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya. Jadi paru-paru basah itu baik istilah dulu ya dokter Iya, ya, awam ya dokter ya, ya, awam, dan ya. banyak pengertiannya ya Betul, dokter ya, iya. bisa TBC, bisa juga jadi pneumonia Iya, juga benar. ya dokter ya. Oke. Baik, lanjut ya dokter. Oke. Siap ini. Siap. Dari Mbak Salfitria Go. Oke, mohon izin bertanya dokter, kapan kita sebagai orang tua perlu membawa anak ke IGD rumah sakit untuk mencegah pneumonia menjadi lebih berat? Oke. Ya, nomor satu tadi, Ya. kalau napasnya lebih cepat dari biasanya. Oke. Kenapa? Karena kalau sudah ada napas cepat, berarti si anak sudah berusaha Asupan oksigen memenuhi ya. kebutuhan oksigen yang kurang. Nah, jadi ini sudah salah satu tanda awal untuk segera dibawa. Tanda berikutnya yang gampang adalah secara bukan fisiknya, biasanya dia jadi tidak mau makan minum karena kesulitan. Betul untuk nafas aja Iya, susah. betul. Kayak gitu ya, Dok. Kalau orang tuanya rajin, bisa lihat pinggiran hidungnya ini. Oke. Kalau bahasa kita cuping hidung, itu dia mekar-mekar lah, kembang kempis. Nah, itu salah satu tanda sesal. Kalau sudah berat, biru bibirnya, ya. Kalau yang berat lagi, kepalanya sampai terangguk-angguk, ya. Kalau mamanya rajin atau orang tuanya rajin, bisa juga lihat ada otot bantu pernapasan. Tadi ada tarikan dinding dada, bisa ada tarikan di sini, di antara tulang di atas dada sama leher ini, ya, tarikan ke dalam. Nah, kalau dia zaman COVID ini rata-rata orang punya alat saturasi. Alat saturasi, betul. Jadi kalau dia bisa ukur, kalau dia saturasinya ada beberapa yang menyebut di bawah 95, itu sudah kita harus bawa karena sudah menunjukkan kekurangan oksigen. Ya, jadi itu tanda yang awal. Kita lebih baik mengenai tanda awal daripada mengenali tanda yang sudah lanjut, gitu, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, ini udah waktunya ini dibawa. Segera bawa. Ya, segera bawa, ya. Oke, jadi itu ya tadi ya dari Mbak Salfitria Go. Salfitria Riago. Iya, jago. Agak rumit ya sepertinya. Agak-agak ini. Oke, waduh ini ada yang gagal fokus nih dokter dari Mbak Devi Karisa, katanya dokter ganteng banget. Oh, kalau ini memang iya, enggak. Kalau ini Canda, sudah dari canda. lahir sepertinya ya dokter ya. Gagal fokus nih, nggak ada pertanyaan, cuma mau bilang dokter
dokter ganteng banget. Terima kasih. Terima kasih. Oke nih, kembali ke pembahasan. Mungkin ada lagi nggak pertanyaan yang belum masuk ya? Oke, ada lagi kah? Oh, ini dari Mbak Devinawati 21. Dokter, anak saya batuk pilek, dikasih obat racikan dokter, malamnya seperti megek. Ya, sampai bersuara, tarikan nafas dalam. Bila dalam kondisi seperti ini, apakah anak dikatakan sesak nafas? Mengingat pada waktu beraktivitas ini anak seperti biasa saja. Oke, silakan dokter. Oke, ini kita kan nggak tahu anaknya umur berapa ya. Jadi kita hanya menganalisa dari informasi itu, anaknya batuk pilek, kemudian ada mengi gitu ya. Kasih obat tadi dokter. Ya, kalau anaknya besar, ini sangat mungkin mengi itu sebenarnya karena sempitnya jalan nafas. Jadi jalan nafasnya sempit sehingga kalau udara lewat suaranya jadi bunyi gitu ya. Sama kayak kalau kita bersiul, kalau sempit bunyi dia. Gitu ya. Nah, gitu ya. kalau ini asma, memang kadang-kadang ini bisa terdengar, nanti dia kok hilang. Nah, dia aktivitas seperti biasa. Nah, ini masih mungkin pada asma-asma yang ringan ya. Jadi asma itu ada istilahnya reversibilitas. Dia reversible. Kadang-kadang bisa membaik tanpa obat-obatan. Sembuh sendiri. Ya, misalnya pagi siang enak karena dia cuaca hangat gitu ya. Nanti malam kok muncul mengi karena udah mulai dingin, saluran nafasnya sensitif jadi sempit. Jadi seolah-olah tadi bagus, sekarang itu gitu ya. Nah, bisa asma. Kalau pada bayi-bayi kecil, salah satunya adalah bronchiolitis namanya, peradangan pada cabang saluran napas yang paling kecil pada bronchioli. Karena kecil, ada peradangan sehingga lendir banyak menutup. Jadi lubang udaranya kecil, jadi bunyi juga bengek ya. Jadi masih mungkin itu adalah bisa asma, bisa juga bronchiolitis. Apakah itu pneumonia? Bisa nggak dok? Misal dari asma atau dia batuk pilek biasa tadinya, terus dia jadi pneumonia. Bisa. Karena pneumonia itu seringnya didahului oleh infeksi saluran pernapasan akut bagian atas. Dari infeksi ISPA bagian atas, dia bisa menyebar ke bawah dan menyebabkan pneumonia. Jadi kadang-kadang memang orang awam kan kok tadinya asma kok jadi pneumonia, bisa terjadi seperti itu. Ya. Tapi dalam hal ini kalau ditanya kemungkinan dari cerita itu masih bisa asma atau mungkin bronchiolitis kalau usianya di bawah 2 tahun dan belum pernah berulang. Ya. Oke, demikian ya Mbak. Oke, lanjut nih dokter dari Mbak Novianti 06. Dok, saya punya anak umur 4,5 bulan. Sekarang sedang batuk pilek. Sudah berobat sama dokter umum, tapi batuknya belum ada perubahan. Malah dahaknya itu semakin banyak. Tolong solusinya dokter. Ya, kalau lihat usianya kan 4,5 bulan. Ini kecil sekali ya. Walaupun kita nggak tahu data yang lainnya. Kalau melihat cerita itu berarti sudah ada memberat. Nah, kan dari sudah diobati dok, tapi dia tampak memberat ya. Kemungkinan masih banyak sekali untuk usia itu. Pneumonia bisa, bronchiolitis bisa. Kalau sekarang yang lagi banyak juga pertusis juga lagi banyak pada bayi-bayi umur segitu. Maka kalau melihat itu saran saya segera bawa periksa karena sudah diberikan pengobatan tapi terjadi pemberatan gitu ya. Segera bawa konsultasi lagi. Oke, baik demikian ya Mbak Novi ya. Jadi lebih baik bawa dulu lah ya biar diperiksa lebih lanjut dan ditata laksana lebih lanjut ya dokter ya. Dari tadi yang nanya ibu-ibu. Apa karena saya memperingatkan bapak-bapak tidak merokok? Ganteng ya, Husiners ya. Gagal fokus semua jadinya ingin bertanya. Baik, ini lanjut ya dokter ya. Ini dari Mbak Ade Mutiaras. Izin bertanya dokter, untuk imunisasi PCV-nya bisa diberikan di usia berapa nih dokter? Ya, sejak usia 2 bulan sudah bisa diberikan ya. Di bawah 1 tahun itu di usia 2, 4, 6. Nanti ada ulangan lagi. Cuman sayang kita nggak tahu usianya berapa itu ya. Iya, nggak tahu, jadi
mungkin dulu orang nggak familiar, di bawah 9 bulan orang taunya BCG, DPT, dalam hal ini pentabio, campak, selesai. Nah, di luar itu sebenarnya ada imunisasi PCV itu di usia 2, 4, dan 6. Ya, nanti di atas 1 tahun, yang keempat. Ya. Jadi, tergantung usia. Cuma sejak usia berapa? Sejak usia 2 bulan sudah bisa diberikan. Sejak usia 2 bulan ya Mbak Novi, Mbak Adi Mutiaras, jadi sudah bisa diberikan imunisasi dari PCV itu tadi. Baik, luar biasa sekali sore hari ini perbincangan kita. Asik sekali nih dokter, para mama-mama stay tune. Dia pas lihat feed SMA Promkes ada Dokter Azwar Aruf, wah harus gabung tentang pneumonia anak dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi sayang sekali waktunya ini cuma 30 menit. Tapi jangan khawatir Husiners, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada keluhan, boleh gabung atau datang nih ya dokter ya ke dokter spesialis dan subspesialis kita, khususnya spesialis anak kita ada Dokter Azwar Aruf, ada banyak lagi ya dokter ya yang lainnya mungkin bisa dilihat di Instagram kita ya, boleh gabung, dilihat jadwal-jadwalnya kalau memang ingin berkonsultasi lebih lanjut, karena memang pneumonia ini harus ditata laksana dengan baik ya dokter ya, karena kalau terlambat itu tadi ya dokter ya, dia bisa paling berat menyebabkan kematian kan. Nah itu serem sekali. Nah mungkin untuk statement closingnya nih dokter buat para orang tua di rumah, silakan dokter. Jadi karena ini memperingati hari pneumonia, jadi pneumonia itu bisa mengenai semua orang, mulai dari lahir sampai ke dewasa. Hari ini saya bicara yang anak-anak saja. Nah, pneumonia ini satu penyakit yang mematikan. Tapi pneumonia bisa dicegah. Dengan apa dok? Dengan pemberian ASI eksklusif, dengan imunisasi, dengan orang tua yang tidak merokok, ya, dengan lingkungan yang bersih, ya, dengan pemberian nutrisi yang baik. Artinya bisa dicegah. Nah, kalau sudah terjadi, ini namanya terpaksa menghadapi situasi. Yang penting adalah orang tua mengenali tanda. Apa tadi tandanya? Batuk, demam, sesak. Lihat fisiknya ada tarikan dinding dada. Kalau yang berat ada cuping hidung, bahkan sampai biru. Jangan takut, kalau ada tanda-tanda itu segera bawa, karena pneumonia bisa kita obati ya. Jadi closingnya adalah ayo kita sama-sama mengenali pneumonia supaya kita bisa cegah, bisa kita kenali dan kita obati dengan cepat. Saya rasa itu. Luar biasa sangat dulu dong. Kita berdua nih. Husiners pasti tepuk tangan juga nih luar kan. Terima kasih dokter. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Husiners sudah sangat menyerap ya ilmu dan wawasan dari dokter yang sudah dokter jelaskan tadi kurang lebih. Semoga anak-anak khususnya mungkin semua orang termasuk kita dan Husiners di rumah juga terhindar dari yang namanya pneumonia ini ya dokter dan penyakit yang lainnya tentunya. Baik Husiners, demikian tadi talkshow interaktif kita pada hari ini. Sampai jumpa di talkshow interaktif kita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.